dan Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Sekarang Anda didukung lagi oleh PKS. Teman-teman, ini sangat konyol sekali ya. Bagaimana tidak, masa Yusuf Kala menyebut bahwa Anies itu punya hutang terhadap PKS. Ini lucu sekali teman-teman. Langsung saja Pak Anies Baswedan jawab dengan tegas ya. Yuk kita simak videonya. Dan kita merasakan betul apalagi hari-hari belakangan ini suasana perekonomian yang berat. Di sini ekonominya ringan atau berat? Ibu-ibu, ringan apa berat? Yang paling tahu ibu-ibu. Betul ya? Bapak-bapak tahu harga cabai enggak? Yang tahu ibu-ibu. Apa-apa mahal, Bu? Yang mahal apa? Bensin juga mahal, bensin. 6.500. Bensin mahal, Pak. Bensin murni apa oplosan? Hah? Yang mahal yang mana? Oplosan. Jadi ini cerita Pak Jazir ini, Ustaz Jazir ini bersahabatnya dengan kakek saya. Jadi sebetulnya saya boleh panggil beliau. Masa saya panggil Simbah gitu. Tapi beliau bersama dengan kakek saya. Nah saya mau cerita Jazir. Di rumah itu, di Taman Yono, nenek saya itu punya aturan. Yang laki-laki tidak boleh ke dapur, ya. Yang perempuan tidak ke pasar. Yang belanja anak laki-laki, yang masak anak perempuan. Terus tanya, kenapa begitu? Supaya semua anak laki-laki tahu harga kebutuhan pokok di pasar. Nah, sekarang online, gak perlu ke pasar. Tapi ibu-ibu merasakan betul kebutuhan pokok harganya mahal. Jadi tantangan ekonomi makin hari makin besar. Korupsi. Ada yang ditangkap karena korupsi beneran. Ada yang diproses karena nggak jelas tuduhannya apa. Ya, iya toh? Betul nggak? Betul. Namanya siapa, Mas? Iya, ada yang ditangkap tidak jelas. Loh kemarin, Mbak, itu pengadilan dilakukan, hakim pemeriksaan BPKP. Lah kalau tidak ada hasil pemeriksaan, lah kemarin nangkap pakai dasar apa? Sopo yang ngono pesenan? Pesenan siapa? Memang jasa justip ya. Tapi ya sekalian, kita punya masalah ini dengan korupsi. Kita perlu kembalikan yang menjadi ikut kemerdekaan. Tadi Ustaz Jazir cerita, ada satu kata bahagia. Bung Hatta itu berkali-kali terus ngomong bahagia. Leres ya, Jazir. Itu Bung Hatta itu bilang berkali-kali soal kebahagiaan. Pada saat Republik ini didirikan, yang mendirikan orang-orang yang terdidik. Tapi yang membuat mereka diikuti oleh seluruh rakyat adalah orang-orang yang berintegritas. Mereka berintegritas, terpercaya, karena itu dipercaya.
Rakyat mau ikut. Rakyat mau ikut. Kalau tidak ada integritas, nggak ikut orang ini semua. Mereka melek huruf di saat 95% penduduk tidak bisa baca tulis. 95%. Tapi mereka tidak pernah mengejek bangsanya. Nggak pernah mengejek bangsanya. Tidak pernah melemahkan bangsanya. Bung Karno itu malah bilang begini, beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang. Apal toh? Apal. Bener nggak itu dikatakan Bung Karno? Coba kita lihat statistiknya. 95% buta huruf. Jadi kalau ada 10 pemuda dikumpulkan yang buta huruf berapa? 9. Kira-kira bisa mengguncang dunia nggak dengan 9 pemuda buta huruf? Enggak. Tapi beliau tidak pernah pidato depan rakyat. Saudara-saudara sekalian, Anda tidak baca tulis, membebani pemimpin-pemimpin. Tidak pernah. Tidak pernah. Dibangkitkan semangatnya dan dikatakan dengan pesan orang-orang berintegritas. Dan apa yang terjadi? Semua mau iuran. Republik pindah ke Jogja. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, tokoh berintegritas yang memikirkan seluruhnya untuk rakyat, menjadi perisainya Republik Indonesia. Dan ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi perisai, seluruh rakyat Jogja ikut menjadi perisai. Kenapa? Ini yang sekarang kita harus kembalikan. Kalau sifat Rasul ada 4, apa saja? Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ini amanah nih. Sidik, amanah ini yang harus dikembalikan nih. Supaya menjadi karakter, supaya menjadi ciri agar semua ikut. Saya sering contohkan satu peristiwa. Bung Hatta itu pernah meresmikan sebuah bendungan di Sumatera Utara. Lalu dalam peresmian itu beliau pidato begini, saudara-saudara sekalian, Indonesia ke depan membutuhkan bendungan seperti ini lebih banyak. Karena itu kita membutuhkan insinyur-insinyur listrik yang banyak. Dan sesudah itu anak-anak muda pada pengen jadi insinyur listrik. Kenapa terjadi? Karena punya kepercayaan tanpa syarat kepada pemimpinnya. Percaya tanpa syarat. Tidak ada yang hadir dengar Bung Hatta bilang begitu lalu batin. Apa saudaranya Bung Hatta punya usaha listrik apa ya? Apa saudaranya ada kontraktor bendungan apa ya? Nggak ada yang mikir begitu. Tidak ada satupun. Semua melihat ini. Nah, ini harus kita kembalikan. Kita harus kembalikan. Dan itu artinya semua yang pernah dijanjikan oleh pemerintah harus ditagih, harus diminta pelaksanaannya. Kenapa? Bagian dari menjaga kepercayaan. Bagian menjaga kepercayaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang Pilpres sudah selesai toh? Siapa bilang belum? Sudah selesai. Sudah ditentukan KPU toh? Nah, sekarang terpilih. Sekarang kita boleh meminta kepada pemegang kewenangan, laksanakan semua janji. Kalau kemarin pemerintah berjanji makan bergizi gratis, maka harus laksanakan SD, SMP, SMA. Janji rumah untuk rakyat miskin 3 juta harus dilaksanakan. Lapangan pekerjaan berapa? 19 juta harus dilaksanakan. Bangun fakultas. Oke teman-teman, kita tahu bahwa di 2017 ya PKS itu mendukung Anies di Pilkada Jakarta. Dan kemudian di Pilpres kemarin PKS juga mendukung Anies di Pilpres, teman-teman. Dan yang ketiga ya, hampir saja PKS itu mendukung Anies di Pilkada Jakarta 2024. Namun ditarik ya dukungannya dan PKS mendapat kursi sebagai calon
wakil gubernurnya Kim Plus pada saat itu ya, namun mereka gagal. Dan inilah letak kesalahan PKS ya. Dan PKS sebenarnya ada partai yang mendapat jalan tol untuk kemenangan pada saat 2024 itu ya. Sebab waktu itu elektabilitas Anies Baswedan itu benar-benar sangat tinggi, di atas angin. Kalau dicalonkan saja pada saat itu Anies sudah sangat menang, teman-teman. Ya, apalagi Anies Baswedan ini adalah tokoh yang populer di Jakarta. Namun PKS ya, menarik dukungan dan menjadi calon wakilnya Ridwan Kamil kali itu. Ya, kalah teman-teman, dapat Pramono Anung. Dan yang lucunya bagaimana Yusuf Kala mengatakan bahwa Anies Baswedan itu punya hutang terhadap PKS karena pernah dicalonkan. Hei Bung, ini adalah demokrasi. Ini adalah pesta demokrasi yang tidak ada hutang apapun dalam demokrasi, tidak ada balas budi apapun. Semuanya itu adalah demi kepentingan. PKS mendukung Anies kala itu adalah demi kepentingan juga supaya PKS bisa berkuasa. Ya benar kan, 2017 waktu Anies menang ya PKS memang sangat besar di sana teman-teman ya, di Jakarta. Jadi secara personal semuanya itu dapat keuntungan. Anies dapat keuntungan, PKS dapat keuntungan, Gerindra juga ya kan. Gerindra juga mendukung ya, terdepan mendukung Anies di Pilkada Jakarta 2017. Tidak pernah Gerindra mengatakan bahwa ya Gerindra, Anies punya hutang terhadap Gerindra. Ya kan? Bagaimana menurut kalian? Yuk kita diskusi di kolom komentar, teman-teman.